Lur, bisa jadi musibah-musibah yang terjadi di Nusantara ini sejak tahun 2000 hingga tahun 2020 itu baru permulaannya saja. Dan di video ini sekali lagi aku akan memberitahu kepada kalian semua pola hitungan yang aku dapat yang nantinya akan membentuk suatu tanggal kemungkinan terjadinya bencana besar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Seperti biasa, aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Kembali lagi di program Receh yang bukan sembarang receh, karena receh di sini adalah ruang ngoceh Umaru Seno. Sejatinya kehidupan alam dan kehidupan manusia saling berhubungan satu sama lain. Kita tidak bisa meninggalkan atau meniscayakan keberadaan alam, karena disitulah kita tinggal, disitulah kita bekerja, kita berjalan, kita berkeluarga, kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Maka tidak sepatutnya kita manusia mentertawakan peringatan-peringatan yang sering kali kabar itu datang sampai ke telinga kita, entah itu langsung atau melalui media sosial yang disampaikan oleh orang-orang yang paham akan keselarasan alam, hubungan antara alam dengan manusia. Sebelumnya aku akan disclaimer terlebih dahulu bahwasanya apa yang akan disampaikan di video receh kali ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau membuat resah. Tetapi di sini di video receh kali ini aku dan kalian akan sama-sama berdiskusi atau mengevaluasi atau membuat perenungan yang akhirnya akan menjadi peringatan buat kita semua agar selalu waspada dan agar kita lebih menghormati alam. Teman-teman bisa melakukan diskusinya dengan menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan lagi-lagi, setiap orang mempunyai pandangan dan cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi hargailah bila terjadi perbedaan pendapat. Baik perbedaan pendapat dengan saya pribadi ataupun perbedaan pendapat dengan saudara kita di kolom komentar nanti. Tulislah pendapat dalam bahasa yang santun. Apabila perbedaan pendapat itu terjadi, maka tidak perlu diteruskan. Pendapatmu, pendapatmu, pendapatku, pendapatku. Sedulurku semua pecinta channel Umaru Seno, pada videoku yang jauh sebelum ini yang berjudul Perjanjian Jawa Kuno antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, bahwasanya dikatakan di situ Sabdo Palon akan datang kembali menagih janji setelah 500 tahun apabila ada salah satu dari persyaratan yang dilakukan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir tidak dilaksanakan. Perlu teman-teman ketahui, mitologi atau mitos mengenai Sabdo Palon sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat tanah Jawa sejak zaman Raja Brawijaya V, yaitu raja dari kerajaan Majapahit, sekitar tahun 1478-an. Atau ada juga yang mengatakan bahwa akhir dari masa kerajaan Majapahit itu di tahun 1500-an. Artinya bila 1500 ditambah 500 tahun lagi, maka itu jatuhnya di tahun 2020. Sedikit akan aku ulang kisah perjanjian Jawa kuno antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengar cerita ini, aku akan menceritakannya secara singkat. Namun bila kalian ingin nontonnya secara lengkap, kalian bisa mengklik link di atas ini. Syekh Subakir adalah seorang alim ulama, ahli ruqyah yang datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beliaulah yang mengusir dedemit jin setan penunggu tanah Jawa. Sementara Eyang Sabdo Palon adalah danyangnya tanah Jawa. Untuk mengusir dedemit-dedemit yang ada di tanah Jawa yang mengganggu masuknya Islam ke tanah Jawa, maka Syekh Subakir pun menancapkan
jimatnya di puncak Gunung Tidar. Singkat cerita, bertemulah Eyang Sabdopalon dengan Syekh Subakir ini dan terjadilah dialog. Di antaranya adalah Eyang Sabdopalon menanyakan maksud tujuan dari Syekh Subakir ini datang ke tanah Jawa. Syekh Subakir pun menjelaskan bahwa maksud dan tujuan beliau datang ke tanah Jawa adalah untuk menyebarkan, untuk membawa agama Islam datang ke tanah Jawa. Saat berdialog dengan Eyang Sabdopalon, Syekh Subakir tidak mengalami banyak hambatan karena apa yang dijaga oleh Eyang Sabdopalon yaitu agama Budi serta budaya luhur masyarakat Jawa itu hampir mirip dengan agama Islam, dengan ajaran agama Islam. Sebelum masuknya Islam ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa, masyarakat Jawa mempunyai agama yang disebut agama Budi dan budaya yang disebut budaya luhur. Meskipun sudah ada agama Hindu dan Buddha, namun agama Hindu dan agama Buddha itu hanya dianut oleh kalangan kerajaan atau kalangan istana. Sementara masyarakat Jawa itu tidak menjalankan agama Hindu dan agama Buddha, namun mereka menjalankan agama yang disebut dengan agama Budi. Di mana di dalam rumah masyarakat Jawa itu disediakan satu ruangan yang disebut ruangan suwung atau artinya kosong untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Meski agama Islam belum masuk ke tanah Jawa, namun masyarakat Jawa mempercayai bahwa ada Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa, Sang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dan menguasai alam semesta ini beserta isinya. Eyang Sabdopalon menjelaskan mengenai agama Budi dan budaya luhur masyarakat Jawa, kemudian ditanggapi oleh Syekh Subakir bahwa ada kesamaan antara budaya luhur dengan ajaran-ajaran agama Islam. Akhirnya terjadilah kesepakatan, ada 4 kesepakatan yang diutarakan oleh Eyang Sabdopalon dengan Syekh Subakir. Dari 4 kesepakatan tersebut, hanya ada 1 poin yang tidak disanggupi oleh Syekh Subakir, yaitu poin keempat, di mana Sabdopalon berucap bahwasanya bila orang Jawa hilang Jawanya, maka aku akan datang lagi 500 tahun untuk bikin goro-goro. Untuk perjanjian nomor 4 itu, Syekh Subakir tidak berani menjanjikan karena Syekh Subakir adalah seorang alim ulama yang sangat sakti, mandraguna. Tentu dia mempunyai pandangan yang jauh luas ke depan. Dia pasti mengetahui bahwa zaman akan mengubah perilaku seseorang. Dan saat itu Syekh Subakir sudah tidak ada, sudah tiada, sudah meninggal dunia. Dia tidak bisa lagi mengawasi atau mengatur perilaku manusia. Untuk poin keempat itu, Syekh Subakir pun menyerahkannya semua kepada Yang Kuasa, bagaimana nanti takdir akan membawa alam ini dan manusia yang di dalamnya. Karena sejatinya alam itu memang harus selaras dengan perilaku manusia. Apabila perilaku manusia sudah melampaui batas, maka alam akan muak. Dan dia akan menumpahkan isinya untuk kembali menetralkan keadaan bumi. Kembali lagi ke perjanjian keempat itu, banyak sekali komentar-komentar miring yang menanggapinya, yang mentertawakan bahwa tidak ada terjadi apa-apa hingga sekarang tahun 2021. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, bila sampai hari ini, sampai detik ini keadaan bumi kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi tahukah kalian sedulurku semua bahwa keadaan bumi kita dalam keadaan baik-baik saja itu tidak lepas dari peran wali-wali Allah yang bersembunyi, yang kita tidak tahu siapa namanya dan mereka bersembunyi di mana. Tapi ada sedulur-sedulur kita yang bernama wali-wali Allah itu yang terus berdoakan, terus berzikir, terus meminta, memohon kepada Allah agar bumi ini dalam keadaan baik-baik saja. Mereka adalah orang-orang yang dengan rela, dengan tulus mendoakan kita semua, dengan rela hati meninggalkan kesenangan dunia. Mereka ada di suatu tempat luar. Mereka berdiam diri, mereka memohon, mereka berdoa, mereka sholat, mereka berzikir, mereka terus menyebut nama Allah agar kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mereka bersusah payah dengan meninggalkan dunia dan meninggalkan kesenangan-kesenangan di dunia. Mereka mungkin hanya makan rebus-rebusan singkong, ubi, atau tumbuh-tumbuhan, dan itu pun tidak tentu setiap hari mereka makan. Tapi apakah mereka susah? Tidak, lur. Itu adalah kacamata kita yang melihat mereka susah. Tapi mereka, sejatinya mereka sudah menyatu dengan
dengan nilai luhur dari alam semesta ini. Mereka sudah menyatu sehingga mereka sudah merasakan nikmat. Yang ada di hati mereka hanya rasa puas. Dan bila kita ingat-ingat kembali, kita throwback ke belakang sejak tahun 2020 hingga saat ini, betapa banyak sudah musibah-musibah yang baik yang kecil maupun yang memakan korban, seperti kejadian tsunami di Aceh. Lalu ada lagi gempa bumi meletusnya Gunung Sinabung, lalu kejadian tsunami di Sulawesi, longsor besar di Manado, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang merupakan peringatan bagi kita semua manusia, bahwasanya Allah membutuhkan manusia-manusia yang berbudi baik, yang mempunyai toto kromo. Dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya komentar yang menyalahkan orang Arab dan pakaian soleh dan pakaian soleha, gamis, jilbab maupun cadar sebagai perusak budaya Jawa. Lur, kalau kalian orang Jawa asli, kalian gak akan mungkin berkata seperti itu. Bukan orang Arab, bukan pakaian Arab, pakaian gamis, pakaian peci, sorban atau cadar yang merusak budaya Jawa. Bukan itu, Lur. Kita pahami apa itu budaya luhur orang Jawa. Orang Jawa itu adalah orang yang sangat ikhlas, atau bahasanya nerimo. Karakter asli orang Jawa itu adalah nerimo. Dia akan selalu menerima keadaan apapun yang ada, yang terjadi pada dirinya, entah itu takdir baik maupun takdir buruknya. Orang Jawa akan selalu tersenyum menghadapi apapun yang terjadi pada dirinya. Dan nerimo itu dalam ajaran Islam disebut ikhlas. Tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karakter orang Jawa lainnya adalah hidup yang tidak neko-neko atau hidup sederhana. Orang Jawa selalu merasa puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Apa yang dia makan saat ini, apa yang dia punya saat ini, itu yang membuat mereka tersenyum. Hidup tidak neko-neko ini dalam Islam, dalam ajaran Islam itu disebut hidup zuhud, yaitu hidup yang tidak berlebih-lebihan dan hidup dalam kesederhanaan. Dan orang Jawa memiliki tata krama yang diakui oleh banyak orang sebagai budaya yang santun dan ramah. Orang Jawa terkenal dengan bahasanya yang lembut, tutur katanya yang halus, dan perilaku yang sangat santun. Ingat kembali, Lur, bagaimana orang tua mendidik kita sedari kecil. Saat kita melintas di depan orang yang lebih tua dari kita, kita pasti akan menundukkan badan kita dengan berjalan seperti ini. Lalu bila kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, kita akan mencium tangannya dengan penuh takzim. Dan orang yang lebih tua akan mengelus kepala kita dengan lembut. Ingat kembali, Lur, dalam ajaran Jawa, seorang anak atau orang yang lebih muda tidak boleh berteriak atau berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Dan bila kebetulan kita duduk di kursi, lalu ibu kita atau ayah kita atau orang yang lebih tua dari kita duduk di bawah, maka kita akan turun ke bawah menyetarakan kedudukan kita dengan orang yang lebih tua. Dalam tata krama budaya Jawa, tidak santun bila orang yang lebih muda duduk lebih tinggi daripada orang yang lebih tua. Sampai tertawa seorang wanita pun itu diatur oleh orang Jawa. Seorang wanita tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Seorang wanita tidak boleh keluyuran malam hari selepas maghrib. Itu baru contoh kecil yang aku sebutkan. Dan contoh-contoh yang tadi aku sebutkan itu memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Bagaimana Islam mengatur perilaku seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan kita pun sebagai anak dilarang untuk mengucapkan kata "ah" kepada ibu kita. Ah saja dilarang. Lalu sekarang apa yang terjadi, Lur? Perlu aku sebutkan bagaimana perilaku anak sekarang, bagaimana perilaku anak mudi muda sekarang.
terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana mereka bersikap kepada ibunya, bagaimana bersikap kepada ayahnya, bahkan bukan lagi yang mereka utarakan. Banyak sudah kasus, Lur, anak membunuh orang tuanya, anak membunuh ibunya gara-gara tidak dibelikan motor. Anak ngatain goblok sama orang tuanya. Perempuan-perempuan sudah biasa tertawa, terbahak-bahak, bahkan suara tawanya lebih kencang daripada laki-laki. Bukan hal yang aneh lagi perempuan-perempuan berkeluyuran sampai malam hari, sampai dini hari tanpa tujuan. Beda halnya bila mereka bekerja. Nah, inilah, Lur, yang dimaksud oleh Eyang Sabdo Palon, orang Jawa ilang Jawane. Jadi bukan karena ajaran Islamnya, bukan karena Syekh Subakirnya, bukan karena orang Arabnya, bukan karena gamisnya, bukan karena cadarnya, bukan karena hijabnya, bukan karena kopiahnya, bukan karena sorbannya. Eyang Sabdo Palon dan Syekh Subakir, terlepas mitologi itu benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab, kita tidak punya kemampuan ke arah sana untuk melihatnya. Kita hanya bisa menganalisa sesuai dengan pemahaman kita. Dan menurutku, bila orang Jawa sudah hilang Jawanya, sudah hilang toto kromonya, sudah hilang bahasa tutur pituturnya, itu berarti sudah banyak sekali orang yang menyeleweng dari ajaran agama. Itu artinya sudah banyak terjadi kemungkaran, kecurangan, kemaksiatan di bumi ini. Dan apabila kemungkaran, kecurangan, kemaksiatannya sudah menguasai bumi, sudah jauh jumlahnya lebih banyak daripada orang yang baik, goro-goro itu bisa akan terjadi, Lur. Karena alam otomatis akan muak. Dia akan kembali menyelaraskan, dia akan kembali menyeimbangkan bumi ini, agar alam bisa kembali tidur dengan tenang, bisa bernafas dengan tenang. Alam pun punya nyawa, Lur. Dia akan merasa sesak, merasa panas, merasa gerah saat bumi ini sudah dipenuhi oleh kemunafikan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Dan satu-satunya cara untuk menyeimbangkan, untuk menyelaraskannya kembali adalah dengan memuntahkan apa yang mereka miliki. Dan, Lur, kalau manusia muntah mengeluarkan sisa makanan, tapi kalau alam yang muntah, laut muntah ngeluarinnya air, ditumpahin air ke darat. Sementara bumi ini lebih luas lautan dibanding daratan. Kalau gunung muntah yang diluarin lahar. Kita sudah pernah menyaksikan sendiri bagaimana mengerikannya ketika alam itu muntah, yaitu pada saat tsunami di Aceh pada tahun 2000. Saat itu laut menumpahkan isi perutnya dengan menumpahkan air laut ke daratan Aceh, dan saat itu juga dalam hitungan satu malam, tidak sampai satu malam, ratusan ribu orang meninggal dunia. Peristiwa di Aceh adalah peristiwa tsunami terbesar di abad ini, yang sangat menggemparkan dunia. Dan itu terjadi di Indonesia. Lur, bisa jadi musibah-musibah yang terjadi di Nusantara ini sejak tahun 2000 hingga tahun 2020. Itu baru permulaannya saja. Baru permulaannya saja sebagai peringatan kepada kita semuanya. Allah menyapa kita, mengingatkan kita dengan caranya agar kita kembali kepada ajaran budaya luhur kita, agar kita kembali kepada ajaran agama. Dan, Lur, kalian semua pasti sudah mendengar kabar akan datangnya tsunami berkekuatan besar yang jauh lebih besar dari tsunami di Aceh yang akan menghantam pesisir Pulau Jawa, pantai selatan hingga pantai utara Pulau Jawa. Potensi tsunami tersebut diakibatkan dari gempa bawah laut atau megatrust yang berkekuatan sangat besar. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Bapak Heri Andreas, Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung. Dan beliau mengatakan berdasarkan data dari Global Navigation Satellite System atau GNSS yang mengkonfirmasi bahwa akan datang tsunami dengan berkekuatan sangat besar dengan ketinggian hampir 20 meter di sepanjang Pulau Jawa. Diprediksi pula tsunami itu akan menghantam kota Jakarta, bahkan airnya bisa mencapai Istana Negara. Dan faktanya daratan Jakarta ini sekarang sudah turun 1-2 meter dari permukaan laut, dan itu akan memperparah potensi tsunami yang akan terjadi. Dan kapan tsunami besar itu akan terjadi, Lur? Belum ada yang bisa memastikannya. Bahkan teknologi yang paling canggih pun tidak bisa memastikan kapan tsunami itu akan datang.
Dan di sini pada video receh kali ini aku akan mencoba menjelaskan pola yang aku dapat dari kejadian bencana terbesar di Indonesia abad ini, yaitu tsunami Aceh 2004. Karena begini lur, setiap kejadian itu akan membentuk suatu pola, dan pola itu biasanya didapat dengan hitungan. Sama halnya seperti ilmu fikih yang bisa mengetahui kejadian yang belum terjadi melalui hitungan. Begitu pula dengan primbon Jawa, melalui hitungan-hitungan. Dan di video ini sekali lagi aku akan memberitahu kepada kalian semua pola hitungan yang aku dapat, yang nantinya akan membentuk suatu tanggal kemungkinan terjadinya bencana besar di Indonesia. Dan aku mengingatkan kalian semua, jangan mempercayai tanggal yang nanti aku sebutkan ini. Dan aku juga tidak meminta kalian untuk mempercayai tanggal tersebut, karena aku bukan peramal, aku juga bukan cenayang. Aku hanya coba menganalisa, membuat pola dari kejadian besar yang terjadi di Indonesia. Oke, kita akan mulai dari tanggal kejadian kapan tsunami Aceh terjadi, yaitu tanggal 26 Desember tahun 2004. Aku coba menggabungkan tanggal dengan bulan dan memisahkannya dari tahun. Tanggal yang diperoleh adalah 26 bulan 12. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. 11 adalah 1 dengan 1, maka harus kita gabungkan agar terbentuk satu huruf, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari tanggal dan bulan terbentuklah angka 2. Lalu angka 2 tersebut kita gabungkan dengan tahun, yaitu 2004. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 0 adalah habis dan sisanya tinggal 4. 4 dan 4. Lur, bagi kalian yang mengetahui arti angka 4, pasti kalian akan merinding. Angka 4 dipercaya oleh sebagian besar masyarakat dunia adalah angka kematian. Angka 4 banyak dihilangkan dalam kehidupan mereka. Contohnya di gedung-gedung bertingkat, kita hampir tidak pernah menemukan lantai 4. Lantai 3A, 3B langsung ke lantai 5. Lantai 14, lantai 24, yang ada angka 4-nya itu biasanya dihilangkan. Lalu baru-baru ini kita juga sangat berduka sekali atas kejadian menimpa saudara-saudara kita di Jawa Timur, khususnya di Lumajang, yaitu meletusnya Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa dan gunung tertinggi ketiga di Indonesia setelah Kerinci dan Gunung Rinjani. Kejadiannya juga tanggal 4 Desember tahun 2021 pukul 4. Di sana juga kita menemukan unsur angka 4. Tadi kita sudah mempunyai pola, yaitu angka 4 dan 4 dari bencana paling besar, yaitu tsunami di Aceh. Lalu kira-kira kapan tsunami yang diprediksi oleh Bapak Heri Andreas sebagai Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung ini akan terjadi? Dan jujur terus terang aku merinding saat mendapatkan pola tersebut di tahun 2022. Tepatnya di bulan Februari. Lur, Februari adalah bulan kedua. 2022. Bulan Februari ditambah tahunnya saja sudah 4 dan 4. Apa yang akan terjadi di bulan Februari? Dan aku coba utak-atik dari tanggal-tanggal yang ada di bulan Februari. Aku coba mulai dari tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Aku tambahkan 2 tambah 2 sama dengan 4, lalu 4 tambah 2 sama dengan 6. Sementara tahun belakangnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Terbentuk pola 6-4. Bukan 4-4. Lalu aku coba hitung lagi tanggal 4 bulan Februari tahun 2022. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. 2 tambah 2 sama dengan 4. Terbentuk angka 8 dan 4. Belum terbentuk pola yang sama. Lalu aku mencoba lagi di tanggal 13, di mana tanggal 13 dipercaya oleh masyarakat Eropa sebagai tanggal atau angka yang buruk. Karena 1 tambah 3 sama dengan 4. Baiklah, aku coba tanggal 13 bulan 2 2022. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 dan dengan 4. 2 tambah 2, 4. 8, 4. Belum sama polanya. Lalu aku coba lagi menghitung tanggal cantik, yaitu tanggal 20 bulan 2 2022. 2 tambah 0 sama dengan 2, tambah 2 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6. 6 dengan 4. Pola masih berbeda. Lalu angka 4 terakhir di bulan Februari, yaitu tanggal 24.
2 tambah 4 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, 8 tambah 2 sama dengan 10, 10 adalah 1 tambah 0 sama dengan 1, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1, 4. Lalu di manakah tanggal yang memiliki pola yang sama dengan tsunami Aceh di bulan Februari tahun 2022 ini? Tanggal 18 bulan 2 tahun 2022, Lur. Mari kita tambahkan. 1 tambah 8 sama dengan 9, 9 tambah 2 sama dengan 11, 11 harus kita tambahkan lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan 2 tambah 2 sama dengan 4, 4, 4, di tanggal 18 Februari 2022. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, Lur, aku ingatkan lagi kepada kalian. Kalian tidak harus percaya dengan hitung-hitungan ini. Dan aku juga tidak meminta kalian untuk percaya. Karena sekali lagi aku ucapkan kepada kalian, aku katakan kepada kalian bahwa aku bukan peramal, aku juga bukan cenayang. Tapi yang sudah pasti akan terjadi adalah bahwa akan ada bencana besar yang datang ke Indonesia. Karena hal tersebut sudah berdasarkan riset penelitian dari Lembaga Laboratorium Geodesi yang juga dikonfirmasi oleh GNSS. Wallahu a'lam bishawab, Lur. Tsunami dengan kekuatan yang sangat besar yang pernah diungkapkan oleh Kepala Laboratorium Geodesi ITB dan dikonfirmasi dengan data GNSS Global Navigation Satellite System. Semoga bisa membuat kita menjadi mawas diri, waspada, dan eling. Tapi bukan untuk menakut-nakuti kita, Lur. Jangan pernah takut dengan yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah suatu yang pasti. Kita nggak akan pernah bisa lari dari kematian. Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan adalah bagaimana kita matinya nanti. Dengan cara apa kita mati? Apakah kita mati dalam keadaan beriman? Ataukah kita mati dalam keadaan tidak mengenal Tuhan? Baik, Lur, kiranya video ini sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu kalian hingga menonton video ini sampai akhir. Aku berharap video ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan kuharap juga silaturahim kita tidak berhenti di sini. Subscribe channel Uma Ruseno dan kita akan bertemu di video-video Uma Ruseno selanjutnya. Terima kasih atas like-nya, share-nya, dan komen baiknya. Aku mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Aku Uma Ruseno, sampai jumpa di video receh selanjutnya. Salam receh.